Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, hadirin wal hadirat yang rahimakumullah. Wabil khusus kepada narasumber kita, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Daniel Royan selaku Rois Suriah. Assalamualaikum, Mbah. Pada kali ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang akan kita kaji dengan fikih. Makanya kita beri topik kita adalah fikih keseharian, pedoman bagi umat Islam menjalani kehidupan. Topik kita pada hari ini ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang kebyur, kemudian yang kedua tentang asuransi, dan yang ketiga tentang menyemir rambut. Untuk tidak berpanjang kalam, kita akan mulai satu persatu membahas kajian fikihnya yang sangat dibutuhkan tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi pemirsa yang ada di rumah untuk bisa memahami betul terkait topik-topik kekinian yang terjadi, terlebih lagi pada tahun ini, tahun 2024. Nah, tahun 2024 ini adalah tahun politik. Tentu saja tema yang pertama sangat menarik buat kita, yakni budaya kebyur. Saya akan sampaikan ilustrasi terkait dengan budaya kebyur ini, mohon nanti ditanggapi oleh hadirin yang ada di sini maupun hadirat ibu-ibu yang ada di belakang, dapat menanggapi apa yang saya sampaikan, persoalan-persoalan menarik terkait dengan budaya kebyur ini. Kebyur adalah menaburkan sesuatu yang sifatnya kecil ya, kepada tempat tertentu, bisa berupa makanan, bisa di lantai, bisa di tanah. Sehingga kebyur ini sesuatu yang sifatnya kecil, bukan sesuatu yang sifatnya besar. Nah, budaya kebyur adalah budaya di mana seseorang memberikan bagian-bagian kecil, entah itu berupa uang, bisa juga berupa barang, makanan, kepada pihak lain untuk menjalin silaturahim, untuk melakukan PDKT atau pendekatan kepada masyarakat. Nah, budaya ini sebenarnya sudah sangat lama kita tahu bahwa di desa-desa itu ada ngebyur duit ya. Ada acara namanya tedak siten atau apa, dundunan gitu ya, dundunan 7 bulan. Itu kebyur duit disebar begitu saja, kemudian orang yang datang bisa mengambilnya. Tetapi budaya kebyur yang sudah berjalan lama di Nusantara ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Mengapa ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif? Nah, ini yang harus kita sikapi. Ternyata apa? Ternyata budaya kebyur itu melingkungi semua aktivitas, termasuk aktivitas politik. Orang yang mau nyalon kepala desa kebyur uang, ya kan? Kebyur Indomie, kebyur Sarimi dan sebagainya. Bagi-bagi sarung, gajah duduk atau yang lain, gitu kan? Kemudian orang yang akan menjadi anggota DPR, dia juga membagi-bagikan itu kepada masyarakat untuk meraih simpati. Sampai
pemilihan kepala daerah, mungkin presiden, bahkan biasnya sampai pada pemilihan ketua parpol, dan mohon maaf ketua ormas juga tidak lepas dari kepiur-kepiur itu. Nah, ini kan menarik untuk kita bahas. Nah, persoalannya kaitannya dengan budaya kepiur ini, bagaimana hukumnya? Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu dihukumi sebagai sesuatu yang haram sebagaimana suap, apakah itu bisa? Karena kalau suap pasti akan lain lagi. Yang ketiga, kalau ini dianggap negatif, bagaimana mengubah kondisi negatif budaya kepiur ini sehingga bisa menjadi positif? Artinya local wisdom tetap dijalankan, tetapi mungkin bisa lebih tertib lagi. Nah, oleh karena itu saya mohon tanggapan ini kepada hadirin semua. Ya. Yang pertama, siapa yang pertama? Oh ya, silakan Bapak Yusro bisa memperkenalkan diri, langsung saja memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Ahmad Yusro Mubarok, Ketua LDNO Kabupaten Kendal. Pada Bapak Abah Kiai Haji Muhammad Danaruyan yang kula muliakan, juga seluruh hadirin yang hadir pada saat pertemuan kali ini. Langsung saja, tadi setelah kita dengarkan mukadimah sekaligus pemaparan dari beliau Bapak Kiai Haji Muzaka tentang masalah kepiur. Topik pada kesempatan pagi ini adalah kita tahu bahwa bahas kepiur, asuransi, dan menyemir rambut. Langsung saja, tentang kepiur ini sebenarnya menurut saya itu tidak termasuk uang sogokan, karena kepiur selain itu masuk dalam kategori budaya Jawa. Kita tahu orang Jawa dulu kan kalau misalnya punya kerbau baru, beli kerbau itu biasanya kan kalau dimandikan di kali itu biar anak-anak mau, istilah berngosoi, itu bahasa Indonesianya apa itu? Ngosoi ya. Itu biasanya itu dikepuri recehan dulu. Itu zaman kecil saya itu dulu gitu. Langsung rebutan ngosoi. Jadi kepiur itu menurut saya bukan termasuk rasuah, bukan termasuk sogokan. Ya, apalagi ini kalau kita tempatkan pada tahun-tahun ini ada tahun politik, biasanya kan caleg-caleg itu pada mendatangi ke rumah, istilahnya ya perkenalan diri atau salam kenalan, gitu kan. Itu biasanya kan mesti ninggali. Kalau nggak ninggali itu sepulangnya caleg ini pateng bahasa Jawanya pateng nyelkotrop. Itu kok kelenyer langsung lungo itu gimana biasanya kan ninggali. Nah, itu terus langsung lungo kelenyer salam lungo mesti yang tadi disowani itu mesti ngene nyalon raniat mesti ngono. Jadi niat itu kalau tahun ini ya, itu niat itu bisa bisa ditentukan dalam kepiur itu juga. Kalau enggak kepiur niatnya jadi batal. Niat itu mak kepiur ini mungkin tuh. Ya, jadi tergantung niatnya wong. Jadi menurut saya itu tidak termasuk sogokan, apalagi ini nanti kan tanggal berapa itu saya belum tahu, tanggal 14 Februari itu kan berarti 1 hari libur, tidak kerja. Sing biasa ke sawah tidak kerja, biang biasa kulit bangunan tidak kerja, itu kan sama dengannya itu kan rugi. Sama dengannya itu kan rugi, hasil akhirnya sama dengan rugi. Garis miring 0.
biasa tulis saya itu kan termasuk orang yang tersiksa saat ini, termasuk perokok kan tidak bisa ngerokok, itu termasuk tersiksa. Rasanya orang tidak bisa ngerokok, perokok tidak bisa ngerokok itu lebih sakit daripada dibentak istri kok. Betul, ini tersiksa sekali ini sekarang ini saya tuh. Lah 1 hari nggak bisa beli rokok, wah susah itu Pak Yai, susah betul. Lah itu mungkin bisa dikategorikan sebagai uang pengganti saya, pengganti salah, pengganti udut, uang iwat itu termasuk itu. Jadi jangan langsung kategorikan haram itu mungkin itu belum termasuk anggota PC Kabupaten Kendal. Belum pernah ikut podcastnya Pro Suriah itu mungkin itu. Jadi hukumnya pertama menurut saya tetap hukumnya boleh-boleh saja, yang memberi yang menerima tetap tidak berdosa, bisa termasuk kategori bisaroh. Nah, kalau bisaroh kan kalau saya bicara bisaroh kepiur, bisaroh biasanya kan untuk mubalek, untuk kiai njur kelasnya kok kepiur ya. Nanti bisaroh sama dengan kepiur. Mana ada orang ada balik pidato tuh kepiurnya udah dikasih belum? Ya rugi saya. Nah, kepiur biasanya sedikit biasanya. Terus saya potong. Terus menurut Bapak, apakah budaya kepiur ini perlu ditertibkan, dihilangkan atau dibudayakan begitu? Dibudayakan, menurut saya itu dibudayakan, diwajibkan. Loh itu termasuk biasa dikatakan selamatan itu kok. Iya sih. As-shadaqatu tadfa'ul bala itu biasa itu. Biasa dengar itu. Ya sedekah bisa nolak bala. Kalau misalnya ada orang pengen nikah kok enggak jadi mungkin sedekahnya kurang. Mungkin mau jadi ketua DNO dari jadi mungkin sedekahnya kurang itu mungkin. Jadi sedekah itu kan bisa nolak bala. Itu wajib itu. Bisa wajib, bisa dibudayakan, dan ini yang pokok ditertibkan. Iya betul. Tapi kan semua orang pengen selamat. Karena selamat ini sesuatu yang wajib menurut saya. Ya kan kudu selamat. Kalau selamat kan ciloko jenenge. Makanya sedekah itu jadi wajib karena tadi kan lil wasail humul maqasid. Ada lagi al umur bima qasidia itu dia katanya itu kan. Kalau selamat itu wajib ya sedekah berarti kan malah jadi wajib. Bisa itu. Ya ini setuju atau tidak setuju tetap ya gitu itu. Terus yang ketiga ini perlu ditertibkan Pak Yai. Mungkin dengan cara kalau kita ambil contoh calonan kepala desa itu pakai sistem umbuan. Umbuan Pak Yai, umbuan dari ketiga calon 4 calon ini umbuan nanti setelah terumbuk lalu dibagi per TPS, setelah nyoblos dikasih, bisa itu lebih sopan. Atau mungkin atau yang kedua selain sistemnya itu pakai umbuan, ada batasan. Kalau kerja sehari petani mungkin 100 sampai 50 ya batasan 150. Kalau seorang guru itu bisa diwarna-warni itu. Kalau guru mungkin sehari 50.000 misalnya. 50.000, kalau mau balik sehari 1 juta ya mungkin balik 1 juta kan gitu. Ini bisa warna-warni. Jadi ini guyonan. Jadi ada semacam pembatasan. Misalkan 1.000, 150, 150. Tapi kadang-kadang ini ada semacam serangan fajar. Itu mungkin ada kadang-kadang terjadi itu. Jadi ya pandai-pandainya kita lah. Tapi yang jelas menurut saya kebiur itu bukan termasuk roswah ataupun sogoan. Kita samaratakan bahasa umumnya ya bisa dikatakan bisyarah atau iwat itu tadi. Ya, makasih. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk penangkap yang pertama.
Hadirin, ini menarik sekali ya, bahwa uang kebyur yang diberikan calon kepada masyarakat itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, tetapi malah wajib tadi katanya. Karena sebagai bisaroh, sebagai transport atau sebagai pengganti upah kerja. Kesimpulan atau apalagi dikaitkan dengan sodakoh lidaf ilbalak tadi ya. Nah ini, tetapi ini perlu kita tawarkan kepada para hadirin ya, mungkin penanggap lain. Silakan penanggap yang kedua, perkenalkan diri supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Daniel. Alhamdulillah saya sudah agak sehat ini. Kemarin flu, pilek, batuk dan sakit gigi, Pak. Jadi alhamdulillah sakit giginya sudah reda sehingga bisa datang. Menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Yusro ya, selaku Ketua LDNU, dan saya atas nama Pergunu aja ya. Atas nama Pergunu, saya kok rasanya kurang sependapat Pak Yusro. Jadi begini ya, memang kalau kebyur itu kan budaya ya. Dikatakan roswah secara bahasa juga tidak, karena roswah itu kan jelas sogo ya. Ar-rosi wal murtasi finar. Ada yang hadis lain la'anallahu murtasi apa? La'anallahu alal murtasi ala rosi wal murtasi. Itu kan jelas sekali ya. Tapi ketika teks itu dihadapkan budaya, itu maka berlaku hukum fikih. Mungkin tadi kalau pendapat Mas Yusro itu memandang kebyur boleh, kalau saya malah tidak boleh. Karena apa? Saya lebih yang saya kedepankan adalah madorotnya. Ada suatu kasus, dan ini sudah pernah juga saya dengar ya, pencalonan kepala desa. Yang satu itu kiai alim, pinter ngaji. Yang satu tidak, sholat saja tidak kan. Nah yang kiai ini keliling ke masyarakat, ke RT, ke RW itu saya dengar dari teman saya. Dia bilang begini kiai ini, karena dia tahu hukum ya. Pokoknya besok kalau saya jadi kepala desa, sawah saya itu 4 hektar atau 6 hektar ya, maka yang separuh akan saya kasihkan masjid, yang separuh untuk saya, dan saya sama sekali tidak akan pakai kebyuran. Itu keliling itu ke RT macam-macam ya. Tapi yang satu ini orangnya sholat juga enggak, tapi dia pakai kebyur. Akhirnya apa? Yang menang justru yang tidak sholat tadi, atau Islamnya gaduh-gaduh lah ya. Nah kemudian yang jadi masalah saya itu, selama kebyur ini masih membudaya dan tidak ada edukasi terus untuk meningkatkan pola pikir masyarakat, lalu bagaimana Islam memandang kepemimpinan? Dalam banyak hadis dikatakan yang namanya jadi pemimpin itu harus begini ya kan. Jadi harus amanah, harus yang pintar itu, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ala ahliha. Terus idza wusidal amru fangtadil sa'ah. Lalu kesempatan orang-orang yang pintar, agamanya bagus, alim tuh bagaimana bisa jadi pemimpin. Sementara nyun sewu ya, secara umum nyun sewu, para kiai, para ustadz seperti kita inilah, rata-rata itu hidupnya nggak kaya Pak. Itu bagaimana punya kesempatan untuk bisa jadi kepala desa, apalagi bupati. Sementara yang nyun sewu agamanya gaduh-gaduh, dia pintar punya uang. Nah ini akhirnya madorotnya satu, yang merasa pintar ini nggak punya kesempatan sampai kapanpun kalau budaya ini masih ada. Gitu. Yang kedua, biasanya orang kebyur itu juga ada niat yang kurang baik Pak Yusro. Dia mungkin uangnya itu uang dari mana juga kita nggak tahu kan. Bisa utang-utang, bisa ada yang nomboi dulu. Lah nanti setelah jadi pemimpin, dia juga makan uang rakyat. Jadi saya melihat dari sisi madorotnya Pak. Mungkin kalau nyun sewu ya, kalau masyarakat kita nanti sudah maju semua, pola pikirnya sudah rasional, bahkan secara tegas kebyur itu haram. Bahkan di negara-negara yang sudah maju demokrasinya,
pemilu seperti kita itu malah orangnya nggak begitu mikir. Jadi katanya di Amerika itu yang mengikuti pemilu hanya 55%. Karena masyarakatnya sudah cuek lah pemilu karena orangnya sudah mapan secara ekonomi. Nah, mungkin bagi orang-orang yang tadi yang disampaikan Mas Yusro, sementara boleh nggak apa-apa. Sementara boleh nggak apa-apa dengan dalil panjenengan, tapi secara umum melihat mandorotnya saya mengatakan tidak boleh. Karena dampaknya, Pak, dampaknya itu luar biasa. Kapan kita seperti kita ingin jadi kepala desa kan nggak bisa, kita nggak punya uang. Mesti kalah dengan mereka kan, apalagi menjadi bupati, gitu. Katakan kader NU lah, kader NU kapan jadi bupati? Wong orangnya nggak ada yang punya. Nah itu kalau nggak diberantas, nggak beredukasi, ya sampai kapanpun kader NU nggak bisa jadi bupati. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Muzaka Nyusawu. Jadi saya lebih ke mandorotnya, ya kan, daripada manfaatnya. Memang manfaatnya ada bagi orang yang tidak tahu, tapi bagi orang yang sudah tahu, sudah sarjana, sudah kiai, mungkin kebyur itu haram bagi saya. Bisa Pak Yai. Bagi orang yang sudah tahu haram kalau saya, karena itu sudah sadar sebetulnya. Dan sebagai bayangkan kita sebagai tokoh yang dipandang masyarakat kan, kita kan dipandang masyarakat. Kok sampai menerima kebyur itu dampaknya ke masyarakat, gitu, nyusahu gitu. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Fikih kan al hukmu yaduru ma'alati wujudan wa adama. Jadi melihat ilatnya. Kalau bagi orang yang tidak tahu kok kemudian masih miskin, ya mungkin boleh. Tapi kalau bagi orang yang sudah kecukupan, kita punya pendidikan, kita sudah sadar, kita memilih seseorang harus berdasarkan rasional. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para hadirin dan pemirsa pasti semakin bingung ini. Satu sisi yang satu mengatakan boleh, bahkan halal dan wajib. Sementara yang kedua, Pak Umar ini mengatakan tidak boleh, bahkan bisa masuk kategori haram. Nah, supaya ada pertemuan penanggap satu dan penanggap dua, maka kita cari penanggap yang ketiga. Saya beri kesempatan. Siapa penanggap ketiga? Oh ya, silahkan memperkenalkan diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, nama saya Muhammad Amiruddin, pengurus LDNU Kabupaten Kendal. Pantun dulu nggih. Abah nuwun sewu Abah. Silakan. Ke Maluku beli nangka. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Amin. Nggih, terkhusus Abah dan moderator dan semua yang ada di sini. Amin. Nggih, menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini. Tadi yang pertama Bapak Kiai Yusro menyampaikan pernyataannya diperbolehkan. Kemudian Pak Yai Umar tidak diperbolehkan. Saya di sini untuk penanggap yang ketiga ini biar aman di tengah-tengah saja kayak gitu. Wasitnya, wasatiyah. Jadi pandangan saya seperti ini. Berkaitan dengan kebyur, memang ini kalau kita bahas mungkin bisa tidak hanya duhur, ngliwati beduk mungkin nggih, bahkan asar, bahkan maghrib ini. Namun nanti akan disimpulkan oleh moderator dan narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, Abah Daniel. Menurut hemat saya seperti ini, kebyur itu tergantung pada konteksnya atau pada ilatnya begitu. Nah, jika uang kebyur itu diberikan kepada calon pemimpin yang memang sejak awal, ini menurut kami, sejak awal misalnya Pak Muhaimin mau maju, sejak awal saya sudah menginginkan beliau harus jadi entah kepala desa, entah bupati dan lain sebagainya. Kemudian saya sudah yakin, aku mantep bahwa saya nanti pada hari H akan nyoblos beliau. Namun di sisi lain ini nuwun sewu Pak Bambang yang saya tidak kenal, kemudian beliau misalnya miliarder begitu. Kemudian padahal saya sudah punya niat dari awal, bahkan saya mendukung, mengkampanyekan dan menyuruh beliau untuk maju. Kemudian kurang
satu hari ini beliau datang ke rumah saya membawa uang segepok kayak gitu. Kemudian ini Amir, saya punya uang sebanyak ini, jenengan dan keluarganya nanti nyoblos saya. Kemudian saya beralih pilihan dan beliau sama sekali tidak memberikan kepiur itu. Nah, itu menurut saya ya jelas riswah atau apa namanya, sogok gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau sekarang ini kan memang budayanya NPWP, nomor piro wani piro itu tadi. Ketika sebaik mungkin itu real. Nuwun saya ubah. Saya 2020 itu nyalon kepala desa. Karena kepiurnya kurang banyak, saya nggak jadi. Karena padahal aku yo nuwun sewu guru ngaji walaupun elek-elek kau ngene di rumah. Yang jadi itu nuwun sewu nggih ali bengkong ora kenal. Nah, ini yang membudaya di lingkup di wilayah kita. Nah, pada intinya kepiur itu memberikan sesuatu itu diperbolehkan ketika dia memang dari awal sudah ingin memilih si A, si fulan. Namun yang tidak diperbolehkan ketika saya sudah punya pilihan, kemudian malam harinya si fulan B itu datang kepada saya membayar dan tidak memberikan sesuatu dan mencegah agar tidak memilih dia. Ini yang menurut hemat saya ini yang tidak diperbolehkan. Mungkin pandangan saya seperti itu. Nggih, mengalihkan pilihan itu yang tidak diperbolehkan. Namun pada prinsipnya pengalaman ini mahal harganya ini. Jadi pada prinsipnya kita harus mengedukasi kepada masyarakat, silahkan kita memilih tentu calon pemimpin yang terbaik. Memilih itu kan menurut dia itu dari awal punya track record yang baik. Sekarang itu kan banyak orang yang jual prank itu di pringis kayak gitu. Lihat padahal dulu lihat orangnya mesem tidak perengat-perengut, tapi sekarang banyak sekali yang jual prank itu tadi. Dengan tujuan yaitu tadi biar nanti 14 Februari dicoblos. Yang jelas kita melihat track recordnya. Track recordnya seperti apa, sejak dulu peduli apa tidak, baik apa tidak. Kemudian yang kedua punya kapabilitas. Nah, dia punya apa namanya, kemampuan apa tidak. Jangan sampai punya pemimpin yang halo plonga-plonga, ini jangan sampai kita punya pemimpin yang seperti itu. Walaupun mungkin ada yang nasibnya bagus, orang ngerti apa-apa jadi pemimpin karena sogokan itu tadi. Mungkin pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Amir ya. Nah, ini sudah mulai bijak ini ya. Kalau tadi yang satu ibaratnya kutub utara, yang satu kutub selatan, ini ambil tengah-tengah. Tetapi sesuatu yang tengah-tengah itu kan belum tentu baik kan gitu kan. Bisa dianggap tidak punya prinsip atau tidak punya prinsip gitu kan. Nah, sebelum nanti dikaji secara mendalam, disimpulkan oleh Abah Daniel, masih saya beri kesempatan satu lagi untuk penanggap yang keempat. Oh, ini Pak Majid dulu. Ya, silakan Pak Majid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Abdul Majid dari Suriah, PCNU Kabupaten Kendal. Dari beberapa paparan ataupun permasalahan kepiur ini tadi, saya juga ingat kalau kepiur itu memang diartikan secara bahasa itu sangat luas sekali. Artinya di adat kita misalkan saja, ada orang yang meninggal dunia, ada yang bawa beras kuning, uang receh, dikepiur-kepiurkan di tengah jalan itu kepiur juga. Ya. Terus ada juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Yusro, kalau ada kerbau yang baru beli untuk ngedusi juga dikepiur Pak rebutan. Artinya bahwa ini secara bahasa kepiur itu semacam itu yang berkembang di masyarakat kita. Nah, hemat saya yang pertama bahwa kepiur ini perlu ada pembatasan istilah ataupun pembatasan definisi.
apakah kebyur ini termasuk hadiah? Apakah termasuk sodakoh? Dan satunya lagi apa, Kis? Boten. Sodakoh, hadiah, Bisaroh. Maaf, lupa saya itu. Sodakoh, hadiah, dan satu lagi itu apa? Lupa. Ya, hibah. Maaf, Hibah. sodakoh, hadiah, dan hibah. Hibah. Karena ini juga akan sangat menentukan suatu hukum. Kalau kebyur ini nanti divisinya ke hadiah, ini bagaimana? Kalau nanti kebyur ini larinya ke sodakoh, kita bagaimana? Dan kalau larinya nanti ke hibah, kita bagaimana? Saya ingat Pak Kis, saya sowan jenengan Pak Kis, ngenal ke ini. Soalnya nginjing kula badhe nyalon lurah. Terus wangsul pulang disalami Pak Kis itu. Ini termasuk hadiah atau sodakoh ataupun hibah. Maka mungkin dalam kitab-kitab fikih ataupun dalam ihya sudah jelas dijelaskan permasalahan antara sodakoh, hibah, dan sodakoh, maupun di kitab I'anatul Thalibin itu sudah ada. Oleh karena itu hemat saya adalah dibatasi kebyur ini apakah sodakoh, apakah hibah, ataupun hadiah. Nanti kita akan bisa memilah-milah apa yang telah disampaikan dan diceritakan dari teman-teman kita ini ketika seorang caleg datang ke tempatnya Kiai Yusro. Ini apa ini? Nah. Terus saya juga ingat ada sebuah kaidah fikih itu begini. Maqasidul lafzi ala niyatil lafil. Jadi maqasidul lafzi, apa yang diucapkan itu adalah tergantung kepada niat daripada ucapan-ucapan itu. Lah, ini nanti akan bisa mengarah ke sana. Ketika saya mau nyalon lurah, saya datang ke Pak Kis, Pak Kis, ini saya mau nyalon lurah. Terus saya salaman. Ini termasuk yang mana ini nanti niatnya ini? Kalau niatnya itu kok dia misalkan saja, wah Pak Kis mendukung aku, mendongake aku, menggerakkan masa, lah itu mungkin akan masuk ke yang mana. Lah ini gambaran saya semacam itu. Mungkin terima kasih dari saya sedikit saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang keempat. Luar biasa ya, kita dengar dari Yai Majid. Yai Majid tapi belum menegaskan. Bahkan kebyur itu tidak berani ditarik-tarik ke arah apa namanya money politik ataupun roswah atau sogokan. Malah justru kebyur itu dipetakan bisa menjadi tiga. Jadi ya. Yang pertama sebagai sodakoh, kemudian yang kedua sebagai hadiah, yang ketiga sebagai hibah. Nah, ini kan berarti semuanya bingung ya semuanya ya. Nah ini, nah kalau bingung seperti ini ya tentu saja nanti kalau kita teruskan nggak akan selesai, nggak dapat disimpulkan, nanti kesannya menjadi tidak ada kesimpulan. Tetapi ini kan berbahaya buat pemirsa yang ada di rumah. Oleh karena itu kita dengarkan apa narasumber kita, murabi kita, Yai Daniel untuk kupas tuntas terkait dengan budaya kebyur ini. Monggo Mbah, dipersilakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para panelis di podcast ini. Ada respon yang cukup baik. Jadi yang pertama-tama kita kupas adalah kosakata kebyur. Ini sebetulnya kurang manusiawi ya. Karena biasanya objek kebyur itu kan ayam atau bebek. Masa manusia kok menerima kebyur gitu. Nah, tadi dibahas oleh Pak Majid, harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan kosakata kebyur.
Jadi kata kebyur di sini yang kita maksud adalah kebyur politik atau money politik. Karena kebyur itu, kata kebyur itu sudah mengalami penyempitan makna. Kalau kebyur dalam budaya Jawa dulu, kebyur seperti anak khitan, terus orang tuanya bagi-bagi duit receh kepada anak-anak kecil tetangganya, bahkan kerbau juga dikebyur. Terus punya anak jadi manten, orang tuanya kebyur duit, bahkan ada perdukunan yang pakai kebyur beras kuning. Nah, kebyur itu kebyur budaya yang dimaksud itu masuk kategori al-urful am atau al-adah. Kaidahnya al-adatu muhakkamatun. Tradisi itu menjadi standar hukum. Kira-kira itu. Nah, kita tidak membahas tentang itu. Yang kita bahas adalah seorang caleg, seorang calon bupati, seorang calon presiden bagi-bagi duit. Jadi penyempitan ke arah calon minta ingin dipilih kemudian bagi-bagi duit. Bagi-baginya itu disebut kebyur. Karena kita menerimanya sedikit, karena sedikit saya jarang terima. Gadok sing Pak ngomai, masuk 1.000 kok jatuh regane ya gitu. Nah, ada pemikiran-pemikiran tadi yang perlu dipertemukan ya. Kalau dalam usul fikih namanya al-jam'u bainal muta'aridaini, mengkompromikan, menggabungkan dua pendapat yang bertentangan. Yang satu pakai idealisme, haram, Umar tadi. Yang satu pragmatisme atau bahkan oportunisme, bukan boleh malah wajib. Saya kira ya bolehlah, kalau wajib itu kebablasan ya. Berarti saking kepinginnya urung nompo iki. Jadi ada dua hal nih. Nah, kenapa ada pendapat yang berbeda? Ya biasa, di dalam fikih ada pendapat yang berbeda. Pertanyaan berikutnya, apakah dua pendapat yang berbeda itu bisa digabungkan, bisa dikompromikan? Terserah, bisa saja. Murid saya itu bilang sama saya, "Bah, anak saya minta dikhitan, tapi dia mau dikhitan asal nanggap barongan." Boleh enggak? Boleh, asal jangan ada ditimbul mabuk. Bagaimana bah nanggap barongan hukumnya? Untuk kamu boleh, untuk saya enggak boleh. Loh, kok benten-benten? Lah aku kiai kok. Ora pantas to nanggap barongan. Awakmu kan rada hajingan, aku mending ngono. Ini kan kena wae gitu, kira-kira gitu. Wah, berarti di Islam itu ada perbedaan perlakuan hukum karena tingkat keilmuannya gitu loh. Iya kan? Tingkat keilmuannya. Kalau bagi orang yang sufi, alim, ya janganlah kebyur lah. Tapi bagi orang awam, kalau nggak kebyur nggak milih, ya dikebyur lah. Nah, cuma tadi kan moderator bertanya, apakah itu perlu dibudayakan atau ditertibkan? Ya perlu, namanya edukasi. Jawaban yang enak itu apa? Edukasi. Merubah suatu budaya dalam yang sudah membudaya lama dengan secara frontal itu nggak bisa. Nggak bisa mengubah sesuatu secara bim nggak bisa. Harus tadrijian, gradual, sekosidik. Dari sedikit. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz didesak oleh ulama yang dekat dengan beliau agar mengembalikan sistem demokrasi waktu itu seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Apa jawabnya? Enggak bisa. Karena sudah ada rentang waktu 60 tahun sejak meninggalnya Ali bin Abi Thalib sampai saya ini.
merubah sesuatu yang berubah 60 tahun secara frontal, saya akan diberontak oleh banyak orang. Kekuatannya yang sudah mapan ini nggak bisa. Maka harus ada edukasi secara gradual, pelan-pelan gitu. Nah, masyarakat awam kok diajak kepiur haram, ora ono sing milih. Wong sing kasih fatwa haram juga kadang-kadang nerima susah kan. Nah, kira-kira gitu. Oke lah, orang-orang yang pintar silahkan. Saya tidak mau menerima. Kalaupun diterima, berikan lagi kepada orang lain yang lebih berhak, tidak apa-apa. Sambil memberikan edukasi kepada masyarakat. Kira-kira gitu. Nah, kemudian klasifikasi ya. Apakah kepiur itu masuk klasifikasi sedekah? Enggak. Sedekah itu syai'un yu'ta lillahi ta'ala ay la li gharadin dunyawiyin, tanpa tujuan duniawi, melulu karena Allah Ta'ala. Nah, kepiur enggak bisa bersifat sedekah karena tidak lillahi ta'ala, supaya ditoblos kan. Ya kan, enggak masuk katanya. Hibah juga enggak, karena hibah itu harus barang berharga. Nah, kalau seorang bapak memberikan kalung kepada anak perempuannya, namanya hibah. Itu kan. Zakat juga enggak masuk kategorinya. Nah, yang paling masuk itu hadiah. Sehingga di sini ada dua pilihan, apakah kategori rashwah atau riswah ataukah kategori hadiah. Itu saja, yang lain sulit itu. Ya, kisi-kisi yang ada di dalam kepiur dicocok-cocokkan itu hanya dua pilihannya, rashwah atau hadiah. Maka rashwah dan hadiah itu surahnya sama, formatnya sama, sama-sama memberi gitu. Tetapi kosdunya yang beda, tujuannya yang beda. Rashwah itu apa? Rashwah itu syai'un yu'ta bihi biqasdi an yutawassala bihi ila ibtali haqqin au tahqiqi batilin. Sesuatu yang diberikan untuk target membenarkan barang yang salah atau menyalahkan barang yang benar, merubah status hukum Allah Ta'ala. Hukum halal dirubah menjadi haram, hukum haram dirubah menjadi halal. Maka kalau yang memberikan uang itu seorang terdakwa yang di dalam pasal-pasal yang dijeratkan jelas hukuman 5 tahun umpamanya, kemudian dia memberikan uang kepada hakim agar divonis bebas, nah itu rashwah. Terus kalau kepiur calon bagi-bagi uang itu, apakah dia ingin merubah benar menjadi salah atau salah menjadi benar? Kalau menurut Amir tadi tergantung konteksnya dong. Jadi enak nak jawab, orang paham dalilnya apa-apa, yang penting konteksnya piye. Dia pengalaman kalah masalahnya. Gitu loh ya. Jadi ini enggak hukum yang tasydid, memberatkan, tapi takhfif gitu loh. Ya, jadi dalam situasi politik seperti ini ada namanya muhawalatul demokratiyah atau dalam bahasa Latinnya democratization. Itu harus gradual gitu loh. Seperti tadi Mas Umar katakan, kita belum bisa seperti Perancis yang uang sudah nggak laku di sana, nggak ada orang kasih sarung gajah duduk. Memang di sana nggak ada sarung. Iya kan, sudah nggak laku gitu. Lebih bersifat bargaining program, deal-dealan masalah program di pembangunan di desa-desa. Di sana itu tawarannya itu yang dibergainingkan gitu ya, bukan masalah ini. Lah ada lagi masalah tadi yang dibahas oleh Ustadz Yusro ya. Dia katanya wajib memberikannya tapi ba'da asar gitu.
Nah, kepiur itu pengertiannya qoblahu, bukan ba'dahu. Sebab kepiur ba'dahu itu nggak laku juga. Ya, padahal kalau pidato sudah ama batu. Tapi mintanya ki ama qoblu. Sampeyan pidato ama batu kan. Tapi duitnya njaluk di depan tuh. Kenapa enggak ama qoblu sekalian gitu loh. Nah, persoalannya di situ gitu loh ya. Jadi ini masalah di depan gitu loh. Maka kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan perbedaan al-farqu bainar rasywah wal hadiyah. Tadi rasywah sudah saya sebut definisinya. Kalau hadiah itu mayuto, sesuatu yang diberikan listijla bil mawaddati, menarik simpati, wal ma'rifati, dan perkenalan, wal ihsani, berbuat baik kepada orang lain. Mula sampean diwai tampani urusan noblos sak kelingane sampean sok bening kompong. Piye? Lah wonge kan pengen apa, satu ma'rifah, sampean kenal kepadanya. Yang kedua mawaddah, simpati. Pertama simpati, yang kedua ma'rifah, kenal, yang ketiga ihsan. Ya sudahlah. Cuma ketika sampean mau milih, ingat gitu. Kasihan ya enggak saya toblos ya. Dia sudah ngasih saya ya. Malah saya dulu punya teman begini, niki kudu tak toblos Pak. Napa? Ngalalke duit kae mah. Lah mbiyen piye nak ngeki njaluk ditoblos. Lah sampean keliru ya. Kok ngalalke iki lho. Nak menurut aku ditampani iki wis halal. Setuju kan sampean kan? Nah gitu loh. Jadi ada al-farqu. Jadi begini ya, di fikih itu ada bab namanya al-jawami wal furuq. Jawami itu kesamaan-kesamaan, furuq itu perbedaan-perbedaan. Nah, ilmu tentang perbedaan itu membantu kita untuk menjelaskan hukum gitu. Sama-sama memberi, ada yang pemberian itu disebut roswa, ada yang disebut hadiah gitu. Maka di sini ada juga ya, Mas Fathur ini pernah tanya sama saya, ketika seorang kepala dinas ditindas bupati, kamu harus kasih saya 100 juta. Kalau nggak kasih, kamu nggak saya angkat. Kalau kamu kasih, saya angkat. Nah, si calon kepala dinas ini memberikannya terpaksa atau rela? Terpaksa apa rela? Oh, sampean iki wedi jawab. Si kae sing calon kepala dinas. Terpaksa kan? Nah, kalau nggak ngasih pasti dibuang. Sampean kasih. Ini nanti menurut Ibnu Qayyim, yang berdosa yang menerima, yang memberi terpaksa, tidak berdosa. Nah ini solusi loh. Ini harusnya calon kepala dinas nih ngaji kayak gini. Gitu kira-kira. Jadi ada yang pemberian itu dua pihak, pemberi dan penerima berdosa. Ada yang dua-duanya tidak berdosa. Ada yang pemberinya tidak berdosa, penerimanya berdosa. Lah inilah pembagian yang adil gitu. Jadi hukum itu tergantung kepada tujuannya. Maka yang membedakan apakah pemberian itu suap, bahasa lain sogoan, ya cuma sogoan itu janjinya rada porno ya. Nah suap itu kan dulang ya. Nah itu karena al-qasdunya, tujuannya, bisa menjadi hadiah karena tujuannya, bisa menjadi roswah karena tujuannya. Maka disinilah harus kita mengkaji suatu tujuan yang nanti di poin akhir adalah demi kemaslahatan.
Jadi Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan boleh orang itu melakukan kemaksiatan yang tidak menjalar ke banyak orang asal menjadi perantara untuk sampai kepada kemaslahatan. Itu di dalam Qawaidul Ahkam. Menurut bahasa saya, kesalahan yang mendatangkan kemaslahatan lebih baik daripada kebenaran yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Ini tema ini asalnya madhab Maliki, tetapi diadopsi oleh ulama-ulama madhab Syafi'i, bahkan diadopsi di dalam perumusan undang-undang KUHP. Ya, pencuri tidak ngaku dipukul supaya mengaku. Mukulnya itu menurut Imam madhab Syafi'i nggak boleh, menurut madhab Maliki boleh. Akhirnya undang-undang kita mengadopsi madhab Maliki, bukan madhab Syafi'i. Inilah indahnya fikih Islam, indahnya syariat Islam bagi yang mempelajari, alangkah filosofinya, alangkah bijaknya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Saya tutup. Sebelum Pak, Ya. sebelum diakhiri untuk sesi yang pertama ini, tadi kan dijelaskan bahwa budaya kepiur itu kan masuk dua, bisa masuk sebagai hadiah, bisa masuk sebagai roswah. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam realitas yang ada di masyarakat terkait dengan pilkades Ya. dan sebagainya itu, terus masuk yang mana itu, Pak? Hadiah. Hadiah. Ya. Ya, kalau sebagai hadiah berarti artinya diperbolehkan menerima uang. Ya. Berarti tidak termasuk roswah ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Nah, berarti kalau menerima kepiuran itu berarti boleh katanya. Ya boleh aja. Jangan dibilang sunnah, jangan dibilang wajib. Dosa kita merubah hukum itu nggak boleh ya. Sunnah, malah sunnahnya ini nanti cenderung makruh gitu. Karena apa kok cenderung makruh? Tidak bisa disamaratakan bagi semua orang. Jadi mungkin lapisan masyarakat akar rumput yang tidak paham politik, tidak ngerti hak bernegara, hak berbangsa. Yang penting aku dino iki ora kerja gara-gara milih uang iwat. Itu kan di dalam taklek tolak kan diucapkan uang iwat ini, uang apa namanya? Pengganti. Uang iwat. Sebagai pengganti ya, Pak ya? Sebagai pengganti gitu, uang iwat. Lah 10.000. Jadi saya ulang tadi, saya lupa. Jadi ini yang terjadi di masyarakat ini bisa dikategorikan hadiah karena dengan alasan sesuatu yang sudah membudaya secara meluas, bahkan sudah menggurita, sulit dihilangkan. Karena sulit dihilangkan, orang tidak bisa mencalonkan dirinya tanpa kepiur. Kebenaran akan tertindas oleh kesalahan karena kepiur. Nah, bagaimana agar kebenaran bisa mengalahkan kesalahan? Ikut salah nggak apa-apa, yang penting tujuannya kebenaran. Jadi salah nggak apa-apa, menurut kaidah mau tadi Imam Izzuddin bin Abdul Salam, asal targetnya itu ada kebenaran yang lebih besar. Gitu. Taruhlah kepiurnya itu salah, tapi setelah dia terpilih menjadi kepala desa, seandainya Amir jadi dulu itu, dia akan menjadi kepala desa yang labelnya NU. Sayang kalah, gitu kira-kira kan. Nah, di situ ada, kalau istilah Gus Bah, membeli kebenaran. Itu hanya istilah saja ya. Intinya sama kok. Jadi melakukan kesalahan untuk membeli kebenaran. Yang tidak boleh itu adalah mengorbankan kebenaran untuk mencapai kesalahan. Jadi ini kan sama juga dengan kalimat-kalimat yang masyhur darul mafasidi. Jadi kepiure iki darul mafasid lah. Mergo nek ora dikai gemberamang ku mafasid. Mafasid. Cetil kok Pak nyalon. Mending kan rame gitu ya. Kan gitu dah. Jadi darul mafasid juga. Mafasid itu bukan hanya tabrakan terus mobil rusak, enggak.
Diglendengi wong iku yo mafasid lho. Ngono lho. Sampeyan iki arep wayo, ora sida mergo bojoku tuwa bakal ngamuk. Lah ngamuk iku mafasid. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Wahyu ora sida, jalbul masalah iki wahyu. Darul mafasid kuwi nolak gembremang. Kita kira-kira gitu. Jadi bahasa yang ilmiah disederhanakan kan kena juga. Gitu. Ya, apalagi cukup. Ya, terima kasih Abah Daniel. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.